Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya beserta keluarga, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola khususnya Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Timnas Indonesia Garuda Muda berhasil meraih satu tiket ke Piala Asia U17 yang akan dilangsungkan tahun depan, tepatnya itu di Saudi Arabia pada tanggal 3 sampai 20 April 2025 mendatang. Perjalanan yang cukup berat dilalui oleh timnas muda kita, timnas U17 Indonesia. Dalam 3 pertandingannya di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait, timnas kita melawan tuan rumah satu grup dengan tuan rumah yaitu Kuwait. Laga berlangsung seru, jual beli serangan, dan alhamdulillah pemain belakang Indonesia Matthew Baker berhasil menyarangkan 1 gol dengan heading dari tendangan sepak pojok dengan sundulan kepala. Laga kedua, timnas Indonesia U17 bertemu dengan tim dari negara Kepulauan Mariana Utara dengan hasil 10-0. Pada laga tersebut, Coach Nova Arianto tidak menurunkan starter terbaiknya. Dia memberi kesempatan bagi pemain-pemain yang biasanya dicadangkan untuk bermain, dan alhamdulillah bisa menang 10-0. Jadi pemain-pemain yang bagus, yang cukup menonjol diparkirkan dulu karena di laga ketiga akan bertemu dengan tim Australia. Bertemu dengan tim Australia, Indonesia harus rela berbagi poin 1-1 dan hasil pertandingan dengan skor 0-0. Banyak polemik yang terjadi, tapi semuanya sudah mereda, dan secara hitung-hitungan poin alhamdulillah kita bisa lolos ke Saudi Arabia tahun depan melalui jalur runner up terbaik. Tidak kalah juga timnas Indonesia U20 anak asuh Bung Indra Safri ini, mereka juga lolos tahun depan, tepatnya di negeri tirai bambu, Cina, yang akan menggelar pesta sepak bola Piala Asia U20 yang akan berlangsung di tanggal 6 sampai 23 Februari 2025 tahun depan. Jadi lagi-lagi Indonesia dari jenjang umur, kategori umur kita masuk semua. Ini menunjukkan ada progres yang berjalan, progres yang baik dan terus berkembang tentunya. Kini level kita sudah merambah memasuki event-event Asia. Ya, walaupun ada sebagian negara tetangga kita yang sedikit iri atau sedikit nyinyir, ya itu biasalah. Tapi yang jelas para petinggi-petinggi asosiasi sepak bola di negara-negara tetangga memberikan aplaus kepada Bapak Ketum kita atas perjuangan dan progresnya PSSI serta blueprint yang dimiliki PSSI menjadi acuan bagi mereka. Beberapa negara di kawasan juga sudah ingin mengikuti jejak PSSI yang dilakukan oleh Bapak Ketum ini. Mereka ada yang mengajak kerjasama dan sebagainya, bahkan datang ke Indonesia menemui Bapak Ketum. Seperti ketum PSSI-nya Thailand yang dikenal masyarakat di netizen kita itu dengan sebutan Madam Pang ini sudah datang ke Indonesia dan memberikan support serta approach kepada Bapak Ketum Erick Thohir. Itu bisa kita lihat di laman Instagramnya PSSI dan Bapak Ketum Erick Thohir tentunya. Serta yang berikutnya adalah masuknya Timnas Indonesia U23 yang otomatis ini teman-teman, karena pemain Timnas U23 kita masuk ke semifinal putaran Piala Asia U23 yang lalu. Jadi otomatis nanti di tahun 2027 U23 Indonesia sudah dipastikan 1 tiketnya untuk berlaga di Saudi Arabia juga di tahun 2027 untuk Piala Asia. Di semua kategori alhamdulillah Indonesia bisa masuk. Ini menandakan sebuah pencapaian yang luar biasa yang akan ditulis dalam sejarah tentunya dengan tinta emas di masa kepemimpinan Bapak Ketum Erick Thohir. Sosok yang bukan hanya jadi ketum PSSI,
Bahkan Bapak Erick Thohir ini menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia di era pemerintahan Bapak Jokowi, yaitu dalam Kabinet Indonesia Maju. Bahkan sekarang masuk lagi di gerbong Bapak Prabowo Gibran di Kabinet Indonesia Merah Putih. Ucapan terima kasih tentunya dari Bapak Erick Thohir dalam laman Instagramnya. Dia berterima kasih kepada semua yang sudah berkeringat tentunya dalam menjalankan program dan progres blueprint PSSI tentang sepak bola Indonesia. Ucapan terima kasih kepada para pemain, para ofisial, pelatih, serta rekan-rekan PSSI, dan tak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta supporter dan dukungannya yang penuh, yang tanpa kenal lelah kepada Timnas Indonesia, dan selalu mengawal sepak bola Indonesia agar lebih baik lagi dan agar lebih maju lagi ke depannya. Sempat terjadi insiden waktu itu di PON, Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara. Ada seorang wasit yang bisa dibilang berat sebelah karena yang dihadapi adalah tuan rumah, dan itu mungkin sudah disanksi. Sempat bereaksi juga Bapak Ketum dan langsung turun tim dari PSSI untuk menyelesaikan masalah ini. Kita berharap kejadian seperti itu, seperti di PON Aceh dan Sumut, tidak terulang kembali ya teman-teman. Bahkan perwasitan Indonesia kini sudah menjalin kerjasama dengan perwasitan Jepang. Kita berharap adanya teknologi dan edukasi kepada wasit kita mudah-mudahan lebih baik lagi, serta kesejahteraan wasit pun tidak luput dari perhatian Bapak Ketum kita. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini banyak simpang siur kabar tentang pemain-pemain grade A yang ingin sekali membela timnas Indonesia, yang ingin sekali dinaturalisasi. Mungkin karena adanya pergantian kepemerintahan dari kepemerintahan Kabinet Indonesia Maju ke Kabinet Merah Putih, jadi terkesan mungkin agak lambat ya teman-teman. Seperti Kevin Dick yang banyak berseliweran kabar di sosial media bahwa akan bergabung dengan timnas Indonesia, entah nanti ketika 2 tahun depan atau bisa bergabung saat ini dalam proses atau seperti apa. Tapi sepertinya dalam laga menghadapi Jepang dan Saudi Arabia nanti Kevin Dick belum bisa dimainkan. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman, kalau PSSI dan Kementerian Hukum sudah jemput bola kerja cepat. Sumpah itu bisa dilakukan di negara yang bersangkutan, seperti Miss Hilgers dan Eliano kemarin. Bapak Menteri Hukum kita yang baru, Bapak Supratman, terbang ke Belgia mengambil sumpah di kedubes kita di sana. Mungkin seperti ini yang bakal dilakukan karena melihat begitu banyak jadwal calon pemain-pemain abroad ini, nggak banyak waktu, jadi pemerintah yang jemput bola untuk melakukan sumpah dan sebagainya teman-teman. Mungkin proses masih berjalan, kita ikuti saja terus perkembangannya, kabar-kabar terbaru tentang timnas Indonesia ini. Doa dan harapan kita semua tentunya yang terbaik untuk timnas Garuda ya teman-teman. Dukung terus teman-teman dari usia U17, U20, U23, bahkan level senior. Insya Allah Garuda bisa tembus ke Piala Dunia, bisa mendapatkan 1 tiket pamungkas untuk bisa berlaga di pentas dunia Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Doa yang terbaik tentunya dari kita semua teman-teman kepada timnas Indonesia. Tetap semangat, tetap optimis, dukung timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan.